Oke, jadi pada video kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi TM8 chapter 6 yang berjudul Proses Teknologi Strategi. Nah, jadi langsung aja di sini saya jelaskan. Untuk introduction-nya, jadi teknologi itu kan memiliki peran yang sangat penting dalam seluruh aktivitas operasi dan pengaruhnya semakin besar seiring berkembangnya adanya teknologi-teknologi baru yang datang. Nah, kemunculan teknologi itu bisa didorong oleh supply maupun demand. Namun dalam praktiknya teknologi ini sering dianggap sebagai seperti black box gitu yang hanya dipahami oleh ahli teknis. Padahal manajer operasional itu perlu memahami teknologi secara menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun strategisnya. Nah, jadi apa sih itu proses teknologi strategi? Jadi ini berkaitan dengan bagaimana teknologi digunakan dalam proses operasi untuk menciptakan nilai. Yang mana teknologi ini sendiri dapat dipahami sebagai penerapan untuk tujuan praktis, yang mana khususnya dalam kegiatan industri. Oke, jadi proses teknologi ini tidak hanya mencakup teknologi yang secara langsung mengubah input menjadi output, tetapi juga teknologi tidak langsung yang mendukung dan mengordinasikan proses tersebut. Nah, di praktik modern, teknologi tidak langsung semakin penting. Contohnya, sistem manajemen persediaan dalam retail atau sistem perencanaan dan penjadwalan dalam maskapai penerbangan. Yang mana bahkan banyak dalam kasus itu sulit membedakan antara direct dan indirect teknologi karena keduanya saling melengkapi dalam menciptakan nilai operasional. Proses teknologi dapat diklasifikasikan berdasarkan apa yang diproses, yaitu material, informasi, atau pelanggan. Nah, jadi teknologi pemrosesan material ini biasanya ditemukan dalam manufaktur seperti mesin produksi atau sistem logistik. Nah, proses teknologi strategi ini juga merupakan keputusan strategis yang menentukan di mana teknologi digunakan buat mendukung tujuan dari operasi. Nah, tentunya manajer operasi ini kan harus terlibat aktif ya dalam penggunaan teknologi sehari-hari dan bisa memahami dampaknya terhadap kinerja dari operasional perusahaannya. Nah, jadi walaupun nggak harus menjadi ahli teknis, tapi manajer operasional itu perlu paham dan mengerti tentang teknologi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain. Nah, jadi untuk perencanaan teknologi ini sering dilakukan melalui pendekatan teknologi road mapping, yaitu metode yang membantu organisasi menyelaraskan pengembangan teknologi dengan kebutuhan pasar dan strategi bisnis di masa depan. Yang mana pendekatan dari TRM ini juga mendorong kolaborasi, yang dimana ini mempunyai tujuan bisnis seperti perkembangan pasar dan teknologi yang lebih baru. Nah, meskipun TRM ini tidak memberikan kepastian tentang strategi teknologi, tapi alat ini sangat berguna sebagai panduan untuk merencanakan pengembangan teknologi secara sistematis dan mengurangi ketidakpastian di masa depan. Oke, selanjutnya di sini saya mau menjelaskan case study yang berjudul Hagen Style dan akan saya kaitkan dengan materi yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi case study Hagen Style ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kinerja operasi, di mana perusahaan ini pada awalnya berhasil mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan sistem teknologi yang terintegrasi, mulai dari sistem informasi, otomatisasi gudang, hingga sistem distribusi yang efisien, sehingga mampu menghasilkan biaya yang rendah, tingkat kesalahan minimal, dan kecepatan pemenuhan pesanan yang tinggi. Namun keberhasilan tersebut sekaligus menjadi kelemahan ketika terjadi perubahan strategi bisnis dari model direct selling menuju seperti kanal dan retail. Karena teknologi yang digunakan itu kan dirancang buat menangani pesanan dalam jumlah besar, bukan buat volume kecil dengan variasinya yang banyak. Sehingga terjadi ketidaksesuaian antara proses teknologi strategi dengan kebutuhan pasar yang baru, di mana meskipun terdapat
integrasi yang baik antara teknologi langsung dan teknologi tidak langsung, serta kemampuan dalam mengelola pemrosesan sistem tersebut yang tadi itu menjadi kurang fleksibel buat menghadapi perubahan pola permintaan, sehingga memunculkan dilema strategis bagi perusahaan, apakah harus berinvestasi pada teknologi yang baru yang lebih adaptif atau melakukan subkontrak seperti kerjasama kepada pihak ketiga yang lebih fleksibel, atau memanfaatkan kapasitas yang ada untuk melayani bisnis lain, yang pada akhirnya akan menegaskan pentingnya perencanaan teknologi jangka panjang melalui pendekatan seperti teknologi road mapping tadi yang CRM, agar pengembangan teknologi dapat selaras dan strategi bisnis untuk masa depannya lebih pasti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses teknologi Salt Reflect, Volume, and Verity. Jadi di chapter 6 ini itu dijelaskan, pada dasarnya menegaskan bahwa pemilihan teknologi proses tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus benar-benar disesuaikan dengan karakteristik operasi, khususnya dari sisi volume dan verity. Jadi secara sederhana, konsep ini tuh ingin menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara pola pemerintahan dengan jenis teknologi yang paling efektif digunakan. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, operasi dengan volume tinggi dan variasi lebih rendah biasanya cocok menggunakan teknologi yang sangat terstandarisasi dan otomatis. Karena fokusnya utamanya ini adalah efisiensi, kecepatan, dan biaya rendah. Nah, contohnya seperti produksi massal di pabrik. Di sisi lain tuh pendekatan itu cenderung kaku dan sulit beradaptasi jika terjadi perubahan kebutuhan pasar. Sebaliknya, operasi dengan volume rendah dan variasi tinggi. Nah, ini tuh membutuhkan teknologi yang fleksibel seperti sistem berbasis tenaga kerja, terampil, dan teknologi yang mudah diubah-ubah. Karena tuntutannya itu adalah kemampuan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, jadi masalahnya itu di sini itu fleksibilitas itu sering datang dengan konsekuensi biaya yang lebih tinggi dan produktivitas yang lebih rendah. Nah, secara mendalam itu konsep itu sebenarnya menunjukkan adanya trade-off klasik secara efisiensi dan fleksibilitas. Jadi perusahaan itu tidak bisa sekaligus menjadi sangat efisien dan sangat fleksibel tanpa investasi teknologi yang signifikan. Bahkan kesalahan dalam menyesuaikan teknologi dengan volume dan variety ini bisa berdampak serius seperti over investment atau under capability. Nah, selain itu di era sekarang ini perkembangan teknologi ini seperti digitalisasi dan otomatisasi cerdas ini mulai menghaburkan batas trade-off tersebut karena memungkinkan perusahaan tuh untuk tetap efisien sekaligus cukup fleksibel. Jadi poinnya di sini tuh pentingnya bukan hanya memiliki teknologi yang paling canggih, tetapi memiliki teknologi yang sesuai dengan kondisi operasinya. Nah, jadi itu perusahaan tuh juga harus tetap mengevaluasi kesesuaian ini. Karena perubahan pasar itu bisa membuat teknologi yang dulunya tepat menjadi tidak relevan. Dengan kata lain, keseluruhan antar volume, variety, dan teknologi proses bukan keputusan sekali jadi saja, tetapi bagian dari strategi operasi yang harus terus diperbarui agar tetap kompetitif. Baik, selanjutnya adalah proses teknologi short reflect, volume and variety dalam case Hagen style. Jadi kalau kita lihat dari konsep, sebenarnya ini terlihat jelas bahwa karakter operasinya itu lebih condong ke variety tinggi dengan volume yang tidak terlihat terlalu besar. Nah, jadi industri fashion ini tuh memang identik dengan perubahan tren yang cepat, model yang beragam, dan permintaan yang tidak selalu stabil. Nah, jadi secara teori ini perusahaan ini seperti Hagen Style ini tuh seharusnya menggunakan teknologi proses yang fleksibel, bukan yang terlalu kaku atau terlalu berorientasi pada produksi massal. Nah, masalahnya di sini ini tanya itu di tantangannya. Kalau Hagen Style ini terlalu mengarah ke teknologi yang terstandarisasi demi efisiensi.
Nah, mereka itu bisa kehilangan kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan tren pasarnya. Nah, tapi kalau kita terlalu fokus pada fleksibilitas tanpa kontrol, biaya produksi itu bisa membengkak, dan jika tidak kompetitif, jadinya mereka tuh berada di posisi yang serba salah di sini tuh. Harus bisa menyimbangkan antara fleksibilitas dan efisiensi. Nah, secara kita lihat di case ini tuh menunjukkan bahwa kunci keberhasilan Hagen Style ini tuh bukan sekedar memiliki teknologi yang canggih, tapi memiliki yang paling sesuai dengan kondisi volume dan variety mereka. Jadi mereka ini perlu sistem yang cukup fleksibel untuk mengikuti tren, tapi tetap efisien secara biaya. Nah, selain itu penyelesaian ini tuh juga tidak bisa sekali jadi. Jadi harus terus dievaluasi karena pasar fashion itu sangat dinamis. Jadi case ini tuh benar-benar menegaskan bahwa keselarasan antara teknologi proses dengan volume dan variety itu bukan cuma teori, tapi hanya menentukan forma bisnis di lapangan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan salah satu konsep paling fundamental dalam strategi operasional, yaitu The Product Process Matrix. Konsep ini bukan sekedar diagram, melainkan kompas strategis yang membantu organisasi menyelaraskan antara desain produk dan teknologi proses yang mereka gunakan. Dalam Product Process Matrix, kita melihat adanya korelasi kuat antara dua dimensi, volume dan variasi. Di satu sisi, kita memiliki struktur produk yang bergerak dari low volume high variety menuju high volume low variety. Di sisi lain, kita memiliki struktur proses yang bergerak dari job shop menuju continuous flow. Kunci dari matriks ini terletak pada konsep keselarasan atau fit. Ketika sebuah perusahaan mampu menempatkan posisi strategisnya tepat di sepanjang diagonal matriks, yaitu titik di mana teknologi proses secara efektif mendukung volume dari variasi produk, maka disitulah efisiensi operasional tertinggi tercapai. Namun, tantangan muncul ketika terjadi ketidakselarasan, misalnya ketika perusahaan memproduksi produk dengan volume rendah, namun memaksakan diri menggunakan proses otomatisasi yang kaku. Hal ini menyebabkan inefisiensi yang signifikan. Sebaliknya, proses manual yang diterapkan pada produksi massal akan menyebabkan biaya per unit yang tidak kompetitif. Oleh karena itu, matriks ini memaksa kita untuk berpikir kritis. Apakah teknologi proses kita saat ini sudah benar-benar mencerminkan kebutuhan pasar kita? Mari kita lihat implementasi nyata melalui kasus Hagen Style dalam materi Product Process Matrix. Hagen Style awalnya beroperasi dengan fleksibilitas tinggi, namun menghadapi tekanan efisiensi ketika skala volume mulai meningkat. Jika kita petakan pada Product Process Matrix, kita melihat adanya pergeseran kebutuhan. Hagen Style dituntut untuk bergerak lebih jauh ke arah diagonal matriks untuk menyeimbangkan antara tuntutan variasi pasar dan efektivitas proses. Kasus ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk menyesuaikan proses dengan profil volume produk akan menghambat kemampuan perusahaan dalam merespon pasar secara kompetitif. Belajar dari Hagen Style, kita memahami bahwa teknologi proses bukanlah pilihan statis. Ia harus berevolusi seiring dengan siklus hidup produk. Keselarasan antara fleksibilitas proses dan target volume menjadi penentu utama apakah Hagen Style dapat tetap relevan atau justru terjebak dalam inefisiensi operasional. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai challenges dalam information technology. Jadi yang pertama akan dibahas adalah mengenai apa itu ERP. Jadi ERP itu merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh fungsi dalam perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. Nah, sistem ini itu menggunakan database terpusat sehingga semua departemen seperti produksi, keuangan, SDM, hingga pemasaran itu bisa mengakses data yang sama secara real time. Nah, dengan ERP, aliran informasi itu bisa lebih cepat dan juga akurat. Misalnya, ketika ada pesanan masuk, data tersebut itu langsung terhubung ke bagian produksi, persediaan, dan keuangan tanpa perlu input ulang. Nah, selanjutnya ERP itu tidak hanya digunakan secara internal, tapi juga bisa diperluas ke supplier network. Artinya sistem ERP itu dapat menghubungkan perusahaan dengan supplier dan customer.
Namun, meskipun ERP itu memiliki banyak manfaat, sistem ini pun memiliki beberapa kritik. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi dan proses yang kompleks. Jadi, banyak perusahaan harus mengeluarkan investasi besar dan waktu yang lama untuk menerapkannya. Yang kedua, itu adanya risiko kegagalan yang tinggi. Jadi, tidak sedikit proyek ERP yang gagal atau tidak memberikan hasil sesuai harapan. Yang ketiga, ERP ini sering dianggap kurang fleksibel karena perusahaan itu harus menyesuaikan proses bisnis dengan sistem yang ada. Selain itu, ada juga resistensi dari karyawan karena perubahan sistem berarti perubahan cara kerja. Dan yang terakhir, adanya ketergantungan tinggi terhadap sistem di mana jika terjadi gangguan, maka seluruh operasi itu bisa berhenti. Nah, jadi ERP itu tidak boleh dianggap hanya sebagai proyek IT, tetapi sebagai transformasi bisnis secara menyeluruh. Selain itu, implementasi ERP harus selaras dengan strategi perusahaan, dilakukan secara bertahap, serta didukung dengan manajemen perubahan yang baik, terutama dalam melibatkan dan melatih karyawannya. Jadi, ada beberapa challenges dalam information technology di Hagen Style ini. Nah, yang pertama, adanya tantangan integrasi sistem di mana Hagen Style itu harus menghubungkan berbagai fungsi seperti desain, produksi, dan supply chain. Nah, namun karena masing-masing bagian ini memiliki cara kerja dan sistem yang berbeda, integrasi itu menjadi sesuatu yang kompleks. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ERP itu membutuhkan penyesuaian besar terhadap proses yang udah ada. Yang kedua, adanya tantangan fleksibilitas di mana industri fashion memiliki karakteristik high variety dan juga high variation. Sementara itu, sistem ERP cenderung bersifat standar dan kurang fleksibel. Akibatnya, Hagen Style bisa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan sistem dengan kebutuhan pasar yang cepat berubah. Yang ketiga, adanya biaya dan risiko implementasi, di mana mengadopsi ERP membutuhkan investasi yang besar, sementara hasilnya tidak langsung terlihat. Dalam kasus Hagen Style ini, jika implementasi tidak tepat, justru bisa menghambat kecepatan respon terhadap tren pasar. Nah, yang keempat, adanya perubahan organisasi dan asistensi karyawan, di mana penerapan IT mengharuskan perubahan cara kerja. Karyawan harus beradaptasi dengan sistem baru yang seringkali menimbulkan resistensi dan menurunkan efisiensi di awal implementasi. Dan yang kelima, yang terakhir, adanya ketergantungan pada teknologi. Jika Hagen Style terlalu bergantung pada sistem IT, maka ketika terjadi gangguan sistem dalam proses produksi dan distribusi bisa terganggu secara keseluruhannya. Biasanya perusahaan menggunakan alat ukur finansial seperti Net Present Value yang biasa disingkat NPV atau Return on Investment yang biasa disingkat ROI untuk menilai teknologi baru. Namun, Slack dan Lewis menjelaskan bahwa metode ini memiliki beberapa batasan serius. Yang pertama, metode finansial seringkali gagal menangkap intangible benefits. Teknologi baru mungkin meningkatkan kualitas, fleksibilitas, dan kecepatan pengiriman. Hal-hal ini sangat berharga secara strategis, tetapi sangat sulit untuk dihitung secara akurat dalam menilai mata uang. Kedua, adanya kesalahan logika. Do nothing. Banyak manajer menganggap jika mereka tidak membeli teknologi baru, kondisi perusahaan akan tetap stabil. Padahal jika pesaing berinvestasi pada teknologi dan kita tidak, kinerja kita pasti akan turun. Jadi biaya tidak melakukan apa-apa itu sebenarnya tidak pernah nol. Terakhir adalah bias jangka pendek. Evaluasi finansial cenderung menuntut pengembalian modal yang cepat, sementara transformasi teknologi itu seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil strategis yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita terapkan teori tadi pada kasus Hagen Style. Kasus ini menceritakan tentang sebuah perusahaan furnitur kayu yang sedang mempertimbangkan untuk beralih dari pengerjaan manual ke mesin otomatis seperti CNC. Hagen Style menghadapi dilema yang sama. Jika mereka hanya melihat evaluasi finansial konvensional, investasi mesin baru ini mungkin terlihat sangat mahal dan memiliki masa payback yang lama. Secara angka di atas kertas, mungkin itu sulit untuk menyetujui pembelian ini. Namun jika kita menggunakan pendekatan yang disarankan dalam materi tadi, ada manfaat besar yang tidak tertangkap oleh rumus akuntansi. Dengan teknologi tersebut, Hagen Style bisa mendapat fleksibilitas. Mereka bisa membuat desain furnitur yang jauh lebih kompleks dan presisi yang tidak mungkin dilakukan dengan tangan manusia. Investasi ini bukan hanya tentang memangkas biaya tenaga kerja, tapi tentang reputasi dan daya saing Hagen Style di pasar masa depan. Jika mereka hanya terpaku pada angka jangka pendek, mereka beresiko tertinggal oleh pesaing yang lebih modern. Jadi kesimpulannya, evaluasi finansial itu memang perlu, tapi harus diseimbangkan dengan penilaian strategis jangka panjang.
Selanjutnya masuk ke bagian acceptability in terms of impact on market requirement. Jadi investasi teknologi ini seringkali disalahpahami hanya sebagai cara untuk memotong biaya, padahal jika dilihat lebih dalam, teknologi proses ini memiliki dampak yang jauh lebih luas terhadap seluruh objektif performa operasional. Transisi yang pertama yang harus diperhatikan di dimensi kualitas. Di sini teknologi berperan dalam dua hal, yaitu yang pertama meningkatkan spesifikasi produk agar terlihat lebih bernilai di mata pelanggan, sekaligus menekankan variabilitas agar operasional perusahaan tetap konsisten. Sebagai contohnya di industri penerbangan, sistem hiburan digital ini meningkatkan pengalaman penumpang, sementara alat pemeliharaan presisi memastikan pesawat ini tetap andal. Dan jika dilihat dari kasus Hagen ini menggunakan sistem timbang otomatis untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal di dalam kotak sehingga meningkatkan konsistensi layanan. Yang selanjutnya ada dimensi kecepatan, yaitu teknologi yang efektif harus mampu memperpendek jarak waktu antara permintaan pelanggan dan pemenuhannya. Jadi sistem check-in mandiri ini bisa memangkas antrian, bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal mempercepat proses internal kita. Jadi semakin cepat proses internal ini berjalan, semakin intensif juga bisa aset yang digunakan bisa diproses. Dan bisa dilihat dari sistem informasi Hagen ini memungkinkan pesanan bisa sampai ke pelanggan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Yang selanjutnya adalah dimensi keandalan. Jadi seringkali faktor eksternal seperti cuaca buruk atau gangguan komunikasi berada di luar kendali perusahaan. Namun teknologi yang canggih, misalnya sistem navigasi ini memungkinkan operasional ini bisa berjalan tepat waktu meski dalam kondisi yang sulit. Jadi ini bisa memberikan kepastian baik bagi pelanggan maupun bagi efisiensi dari internal perusahaan. Dan di Hagen, urutan pengepakan ini dihitung secara presisi agar kotak ini bisa sampai di pintu pemuatan tepat waktu untuk keberangkatan truk. Selanjutnya di dimensi fleksibilitas, ini adalah poin berikutnya, yaitu adalah teknologi yang baik memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan tanpa harus merombak seluruh sistemnya. Jadi di sini Hagen ini menghadapi tantangan. Sistem mereka didesain untuk volume tinggi dari perwakilan lokal, tapi sulit untuk beradaptasi untuk pesanan yang kecil dari katalog atau pesanan yang besar dari toko diskon. Dan untuk dimensi yang terakhir yaitu dimensi biaya, yaitu penggunaan mesin yang lebih irit bahan bakar atau sistem yield management ini untuk optimasi harga adalah kunci untuk memaksimalkan keuntungan. Dan Hagen ini berhasil mencapai biaya per pesanan yang lebih rendah dibandingkan pesaing dari otomatisasi gudang dari jalur konveyornya. Selanjutnya masuk ke bagian acceptability in terms of impact on operational resources. Ada 4 dimensi strategis yang menjadi filter utama dalam mengevaluasi sumber daya teknologi. Yang pertama adalah kelangkaan. Jadi teknologi yang strategis bukan hanya alat yang bisa dibeli oleh siapa saja yang ada di pasar, tapi ia merupakan aset unik, misalnya database perilaku pelanggan maskapai yang dikumpulkan bertahun-tahun yang tidak dimiliki oleh kompetitor dimanapun. Dan dari kasus Hagen ini, dia memiliki sistem distribusi yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Sebuah aset unik membuat perusahaan lain seperti Lavage Cosmetic ini merasa iri. Yang kedua ada imobilitas. Jadi ini mengenai seberapa sulit teknologi atau pengetahuan berpindah tangan. Jadi seringkali nilai terbesar muncul dari teknologi yang dikembangkan secara internal. Dan pengetahuan proses dari integrasi dari sistem IT, transportasi, dan orang-orang di gudang dari Hagen ini menciptakan sistem yang hebat secara internal dan nilai ini melekat pada budaya operasional di perusahaan mereka. Yang ketiga, sukar ditiru. Jadi teknologi yang unggul ini harus berada jauh di ujung learning curve atau dilindungi oleh paten yang kuat. Jadi di industri seperti semiconductor, pengalaman yang bertahun-tahun dapat menyempurnakan proses produksi mereka untuk menciptakan penghalang masuk yang sangat tinggi bagi pemain yang baru mau masuk. Yang keempat ada sukar digantikan. Jadi kita harus memastikan bahwa teknologi kita tidak mudah dan tidak relevan karena adanya substitusi. Jadi teknologi yang strategis ini seringkali menciptakan standar industri atau switching cost yang tinggi. Contohnya misalnya koneksi sistem EDI yang terintegrasi dalam rantai pasok ini menciptakan sekali sistem ini berjalan, kompetitor ini akan sangat sulit untuk menawarkan alternatif yang bisa menggantikan peran krusial tersebut secara instan. Dan meskipun saluran pasar berubah, kapabilitas inti dari Hagen ini dalam distribusi tetap menjadi standar yang sulit digantikan, sehingga dapat mempertimbangkan untuk menyedia jasa subkontrak bagi pengusaha lain. Selanjutnya masuk ke bagian tangible and intangible resources.
Jadi selanjutnya ini adalah cara untuk membedakan wujud dari teknologi yang kita miliki. Sumber daya ini dibagi dua. Yang pertama ada sumber daya berwujud yang tangible resources. Ini adalah aset fisik, misalnya mesin, komputer, perangkat penanganan material yang bisa dilihat di lantai produksi. Dan secara fisik teknologi ini mungkin tampak sama seperti yang bisa dibeli dari kompetitor dari vendor yang sama. Dan di kasus akhir ini mencakup aset fisik seperti 2 pusat distribusi besar di Atlanta dan New Jersey, ada ban berjalan belt conveyor dan juga dispenser otomatis. Dan secara fisik pesaing ini juga bisa membeli alat yang serupa. Namun untuk yang sumber daya tak berwujud, ini adalah keunggulan yang sebenarnya terletak pada hal yang tidak bisa dilihat, yang tidak kasat mata, yaitu mencakup pengetahuan proses, hubungan dengan pemasok, reputasi merek, keterampilan dan pengalaman dari karyawan sendiri untuk mengoperasikan teknologi perusahaan, dan ini adalah jadi sesuatu yang berbeda. Untuk di agen sendiri, intangible resource mereka ini terletak pada reputasi merek mereka yang superior, keterampilan karyawan, dan keahlian distribusi yang disempurnakan secara bertahun-tahun. Dan ini yang menjadi nilai teknologi yang sangat besar daripada harga fisik mesinnya sendiri. Selanjutnya masuk ke bagian evaluating market and resource acceptability. Jadi kita harus menyadari bahwa evaluasi teknologi tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang mengejar profit. Bahkan di sektor publik seperti laboratorium forensik, tujuan mereka itu bukan memenangkan pasar, tapi harus memenuhi prioritas sosial dan hukum. Dan di sini kecepatan ini memang sangat penting, tapi akurasi, kualitas, dan keandalan ini adalah yang terutama. Dan hal ini serupa juga dengan prinsip Hagen. Ini meskipun mereka mengejar profit, tapi akurasi dalam pengepakan dan keandalan pengiriman mereka ini jadi fondasi yang membuat pelanggan mereka ini tetap loyal selama 40 tahun.